teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Yusradi Usman Al-Gayuni. Semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungannya. Buat teman-teman yang sudah mensubscribe, like, komen, dan share channel YouTube ini, terima kasih banyak. Semoga konten-konten yang ada di dalamnya bisa menginspirasi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, bersama kita sudah bergabung Profesor Dr. Jainuddin M.Hum, Guru Besar Linguistik Universitas Negeri Medan. Kita akan ngobrol lebih jauh nantinya bagaimana Profesor Jainuddin sampai jadi guru besar. Langsung saja kita ngobrol dengan Profesor Jainuddin. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi di rumah ini ya? Iya, di rumah ini. Nggak ngajar ya, Di Prof? rumah. Ini hari tidak ada mengajar ini. Enggak ya. Gimana Daring. Iya, daring. Daring. Luring belum ya karena pandemi ini ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Di Medan sendiri gimana kasusnya? Naik, melandai? Ya, begitulah. Kadang-kadang naik, kadang-kadang melandai. Itulah kita cerita ini ya kan. Iya. Ya, mudah-mudahan ya kita sehat, selalu dalam lindungannya, Prof. Dan pandemi ini juga cepat berlalu supaya kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Ya, Prof. Jainuddin, kapan Profesor Jainuddin terjun ke akademisi? Dan waktu itu memang ada cerita ada cita-cita sebagai dosen begitu? Oh iya. Begini, cita-cita itu sebenarnya ada. Ada jadi cita-cita itu ada jadi dosen. Bagaimana bisa arahnya ke dosen ini karena sudah mendapat suatu ide-ide di perkuliahan itu. Berkebetulan tahun 1980 itu ada, saya sudah kuliah itu di S1 itu, katakan dulu namanya S1 3 tahun itu selesai dengan pemerolehan titel Bachelor of Art tahun 1980 itu sudah selesai itu. Lalu ada pemikiran bagaimana kalau melanjut ke S1 yang namanya kalau sekarang namanya ya S1 SPD namanya. Kalau dulu doktorandos. Tapi begini, cita-cita jadi dosen itu sebenarnya pada prinsipnya masih kabur. Menjadi apa saya ini nanti begitu. Iya. Tahu-tahu Unimed, IKIP belum konversi Unimed. IKIP tahun 1980 itu menerima asisten dosen, dari jenjang kualitas, katakan sekarang ini relevansinya S3 ya. Bukan S3, D3. Nah, dulu itu namanya bukan D3. Jenjang pendidikan sarjana muda, BA. Sarjana muda. Pada saat itu namanya itu. Jadi begitu ada penerimaan, karena kita kuliah di Unime juga, ya coba melamar begitu. melamar jadi asisten dosen namanya, asisten. Ya. Itu nama asisten itu sepertinya ya bagaimana ini namanya asisten, apa itu asisten, belum pernah jelas artinya. Nah, setelah itu alhamdulillah lah, terus saja kita bilang alhamdulillah melalui tes ya, ada di tes secara formal ya, ternyata
ya syukur alhamdulillah lulus gitu ya, lulus berarti kan sudah bertugas. Ya, ya. Bertugas nanti Sebagai asisten. kan. Nah, bertugas itu begini cerita, ini ada sedikit aneh ini, ada link-link anehnya ini, antik-antiknya. Tadinya kami beberapa hal yang diterima pada tahun itu berharap memang jadi asisten. Ternyata IKIP punya program lain. Dibukanya SMA Lab dan SMP Lab seperti UNJ Jakarta. Sebelum itu dibuka 2 tahun. Nah, jadi gurunya dari mana kan begitu? Ya gurunya dari mana ya, kami yang lulus tadi lah ditaruh ke situ. Jadi hilang lah, pasti hilang rasa-rasa dosen ini jadi guru pula lagi kita ini begitu Bapak. Jadi ternyata pada saat itu rektornya Pak Profesor Dr. M. Yunus Salim MSc ya kan, dia punya gebrakan seperti itu dulu. Maksudnya mau seperti IKIP Jakarta, ada labnya kan. Jadi cerita saya bukan lagi jadi kita ini bukan asisten lagi nih, guru lah nih, guru lab. Gitu ceritanya. Nah, berkembang cerita, sempat ada 5 tahun saja sekolah lab itu berjalan. Lalu akhirnya itu ditutup. Singkatnya ditutup karena tidak jalan seperti yang dipastikan seperti harapan itu oleh IKIP. Nah, udahlah, begitu ditutup itu kami merasa jabatan kami itu tetaplah asisten begitu. Kembali kami ke fakultas. Di situ baru ada rasa dosen itu di situ. Jadi barulah terhibur hati itu, bukan guru lab kita jadinya ya. Jadi asisten. Begitu kira-kira jalan ceritanya itu kan. Iya. Balik ke kampus lagi ya Pak. Waktu itu Pak Jainuddin jurusan apa Pak? Jurusan saya itu bukan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi melamar itu pakai gelar BA itu memang sudah jurusan pendidikan bahasa Inggris yang diterima di situ di lamaran itu menerima itu. Nah, itu kira-kira apanya dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Masuk kuliahnya tahun berapa? 1973. 73. Ya, 1973 begini. Kuliah itu 1973. Tamat SMA itu 1971 dari Takengon. Oh, Pak Jai dari Takengon. Ya, dari Aceh ya. Dari 1972 itu tidak langsung kuliah. Tidak langsung kuliah. Nah, itu yang saya bilang tadi, sepertinya saya sudah salah jalan ini, tersesat ini. Kenapa masuk jurusan bahasa Inggris? Rupanya sampai di Medan 1972 itu 1972 itu melihat situasi sepertinya ada berkembang bahwa bahasa Inggris itu penting begitu kan. Masuklah ke pemikiran sementara hari itu. Udahlah kalau gitu masuk jurusan bahasa Inggris. Itu aja ceritanya itu. Singkatnya begitu. Nah, tetapi berangkat dari Takengon itu kita ke sini tidak ada sedikit pun niat mau jurusan bahasa Inggris itu. Bahasa Gayo aja belum hafal, bahasa Inggris pula nih. Jadi ejekan orang sama saya kan. Nah, jadi intinya bahasa Gayonya ya udah meseruk lah itu kan. Meseruk nggak sesuai dengan cita-cita dari Takengon di sini berubah 100%. Jadi kira-kira. Jadi tamat sekolah dari Aceh, Pak Jainuddin waktu itu memang rencananya kuliah atau sekedar ke Medan kerja mungkin atau main-main begitu. Begini, sebenarnya tujuan itu kuliah. Kuliah ya Pak. Kuliah.
Kalau untuk bekerja belum ada niat ke situ tadinya. Nah, begini, karena di IKIP itu dibuka 3 tahun itu kan bisa kerja habis itu cerita-ceritanya itu. BA itu kan bisa jadi guru nanti kan begitu. Nah, itu. Jadi guru paling kurang, ternyata bukan jadi guru betulan, ya jadi dosen, asisten dosen jadinya kan begitu. Nah, itu di situ selanya sedikit. Memang itulah tadi jurusan itu jurusan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Cita-citanya memang tidak ada mau jadi dosen. Dan kenapa masuk jurusan bahasa Inggris itu tadi berkembang setelah di Medan, ya melihat situasi perkembangan ini cerita-cerita bahasa Inggrisnya, begitulah bisa masuk ke situ. Jadi kalau tamat SMA itu Pak Jainuddin rencananya kuliah di mana waktu itu Pak? Ngambil jurusan apa? Itu yang tidak jelas dulu. Itu begini, berangkat dari Takengon itu dari Aceh, cita-citanya menjadi guru, ya kan di IKIP itu 3 tahun itu bisa entah jadi guru apapun lah begitu. Ya. Udah itu berubah sampai di Medan situasi makin faktor-faktor banyak yang dilihat. Wah, ini bahasa Inggris penting ini begitu. Nah, masuklah ke jurusan bahasa Inggris. Nah, jadi jurusan bahasa Inggris inilah jadi pegangan terus hari itu sampai ke IKIP Medan itu dulu. Iya. Dulu tidak ada pernah bermaksud untuk jurusan bahasa Inggris. Kalau di sekolah tentu kan diajarkan bahasa Inggris, SMA, SMP. Nah, untuk bahasa Inggrisnya sendiri Pak Jai di sekolah waktu itu gimana Pak? Apakah memang sudah lancar atau memang tidak? Dan tadi kan memang nggak ada rencana sama sekali. Pas di Medan saja terbuka pikiran, kemudian kuliah di bahasa Inggris. Iya. Waktu belajar di SMA itu, saya masih ingat itu, guru bahasa Inggris saya itu, kepala sekolahnya itu Pak Usman Manap BA namanya. Iya. Guru bahasa Inggrisnya dengan Ibu Fatimah, masih ingat itu. Jadi kalau Pak Usman Manap ini masuk ke kelas, memang dari satu sisi menarik. Dari sisi lain, payah itu bahasa Inggris. Banyak kali yang ininya, pastennya, entah apanya, begitulah. Jadi tidak ada terpikir kalau bahasa Inggris itu menjadi idaman sampai ke Medan itu. Nah ini jadi lucu bagi saya sendiri. Jadi dari Aceh itu berangkat ke Medan, mau masuk Fakultas Hukum di USU. Oh malah hukum ya Pak? Fakultas Hukum di USU. Nah, itu yang dituju. Tahu-tahu sampai ke Medan. Kenapa berubah? Kan gitu mungkin pertanyaan. Iya. Ada abang-abang yang sudah duluan ke Medan ini. Adik-adik ini kena satu kos di Medan ini. Adik kan kalau bisa katanya disarankan. Satu-satunya orang Gayo bisa bahasa Inggris lah katanya, jadi jurusannya diambil. Wah, bahasa Gayo aja belum ini saya bilang kok bahasa Inggris begitu. Begitulah menjadi cerita-cerita itu di kos. Iya. Nah, itu cerita-cerita di kos. Bahasa Inggris, bahasa Gayo aja belum semua hafal. Nah, jangan itu jadi pertimbangan, jangan itu. Sekarang mau ada dunia kemajuan seperti itulah katanya. Tergugah di hati bahwa bahasa Inggris ini diceritakan begini, begitu segala macamnya, ceritanya sudah hebat kali lah begitu. Nanti kan adik kalau jadi jurusan dari bahasa, enggak usah jadi dosen pun jadilah katanya. Entah jadi guide katanya, kan udah dapat uang tuh katanya. Gitu ceritanya. Iya. Jadi Pak Jai, nama senior Bapak yang mengarahkan masuk bahasa Inggris tadi siapa Pak? Abang Anda Sukardi itu yang sudah senior duluan ke Medan. Dia yang memberi pengaruh. Bang Sukardi itu dia pun masih
kuliah di Uni di IKIP hari itu. Oh, ya. Ya pun masih kuliah di IKIP, jadi sama-sama lah kami di kos itu bercerita seperti itu, karena saya mahasiswa baru datang dari Aceh, disarankan begitu. Ya, kosnya di mana Pak Jai? Di gang di ujung IKIP itu dulu. Gang apa namanya itu, di situ memang orang mahasiswa IKIP itu berkos di situ. Gang apa pula namanya itu, mesti ingatin lagi nama kali, gang PWF, gang PWS. Nah, itu PWS ya. Ya. Setelah mendapat pertimbangan dari seniornya yang namanya Supardi tadi, kemudian Bapak memantapkan pilihan untuk mengambil bahasa Inggris. Ya. Ya. Apa ada kursus sebelum kuliah itu, Pak? Ada. Itu abang senior tadi menganjurkan kalau nanti masuk IKIP itu supaya lancar bahasa Inggrisnya, kursus dulu katanya. Kan tadi balik kita ke SMA dulu, tadinya kan kosong, bawa dari Takeng itu tidak ada apa-apa untuk bahasa Inggris itu. Walaupun ada dipelajari bahasa Inggris di sekolah ya? Iya di sekolah, jadi enggak gitu. Jadi saya pun seperti dibilang tadi, tidak terpikir kalau harus masuk ke jurusan bahasa Inggris tadi, karena dukungan dari senior tadi. Nah, entah kenapa lah pada saat itu kok bisa menerima juga pemikiran saya seperti itu setelah diarahkan bermacam-macam lah begitu. Jadi dimotivasi lagi. Tidak ada orang Gayo yang bahasa Inggris satupun di IKIP itu. Adik adalah situ satu katanya, biar nama orang Gayo sedikit bisa inilah katanya. Loh, saya bahasa Inggris, bahasa Gayo pun belum lah. Apa itu bilang enggak. Itu katanya masuk aja dulu situ nanti. Nah, begitu ada kursus, singkatnya ada kursus. Dia menggunakan kursus itu pun ada kursus. Nah, itulah ceritanya. Ada kursus untuk meyakinkan tadi untuk bisa masuk ke IKIP, bisa masuk ke IKIP. Iya. Jadi Pak Jai dari Aceh Takengon, itu sekolahnya di SMA 1? Enggak, belum ada nama SMA 1 dulu itu. Satu-satunya itu SMA. Oh, berarti yang di SMA 1. Ya, di Aceh Tengah itu cuman SMA itu satu-satunya. Satu-satunya itu SMA dulu waktu tahun 1970 berapa itu? 72 ya. 72 itu kan. Iya. Jadi selama sekolah secara akademik sendiri Pak Jai dominannya di mana, Pak? Iya. Artinya dominannya itu tidak ada mengacu ke sedikit pun ke bahasa Inggris itu. Iya. Nah, jurusan saya kan IPS. Oh, Pak Jai IPS ya? IPS. Nah, IPS kan memang adalah yang disinggung-singgung mengenai entah masuk kemana nanti, kalau ke perguruan tinggi adalah disinggung. Itulah tadi salah satu, yaitu kalau nanti ke Medan itu nggak jelas masuk Fakultas Hukum. Jadi berubah sampai ke Medan apa yang hukum sudah lewat semua, jadinya lari 100% dari hukum. Iya Pak. Ya. Kalau untuk SMP SD-nya Pak? SD SMP-nya di Kecamatan Pegasing. SD Pegasing, SMP Negeri Pegasing. SMA baru pindah ke Takengon. Iya. Kalau kampungnya berarti Pak Jai di Pegasing? Nama kampungnya Kutelintang. Kecamatannya Kecamatan Pegasing. Kecamatan Pegasing ya Pak. Nah, Pak Jai sendiri sekeluarga berapa orang Pak? Dan Pak Jai anak berapa? Saya yang sulung. Oh, Pak Jai yang sulung. Yang sulung. Berapa bersaudara? 7, dengan saya 7. Ya, bisa disebutkan adik-adiknya? Ada di sini adik-adik saya ini 1 ya, Siti Rahmah. Itu yang nomor 2.
Nomor 2 udah almarhum. Ya. Guru di Melabuh. Guru di Hmm. Melabuh. Sudah itu habis Siti Rahma ini M. Isa Ansari, Muhammad Isa Ansari. Dia kuliah di USU sudah dapat juga MSc-nya, sudah dapat S2-nya itu. Nah, yang ketiga tidak sekolah. Yang keempat sekolah di Universitas Medan Area. Jadi sekarang sudah jadi pegawai Pemko di Langkat. Nah, kalau dia dapat. Setelah itu yang kelima tidak sekolah. Yang keenam tidak sekolah. Yang ketujuh tidak sekolah. Itu aja ceritanya. Iya. Kalau orang tua sendiri Pak Jai, nama dan pekerjaannya apa Pak? Bapak, namanya, Ibu? Iya. Orang tua kita petani. Petani kopi. Yang andalan keluarga ekonomi di sana kan kopi ya. Iya. Kopi dan sawah. Jadi sawah itu dulu tidak terlalu produktif. Setahun sekali yang berhasilnya. Ada padi unggul itu pun udah ditinggalkan, nggak mau orang tua saya. 2 kali setahun. Ya. Jadi sekarang kopi, usaha kopi, ada kebun kopi kita, ada 1 hektar. Tambah 1 hektar lagi ada 2 tadinya. Karena ada hari itu rencana beli 1 hektar lagi. Itulah mendukung kami untuk bisa kuliah. Dari andalan kopi seperti itu. Ya. Tapi pun dipikir-pikir itu tidak mencukupi saya kuliah di Medan. Nah, jadi kalau dipikir-pikir bisa menangis saya. Tidak bisa cukup itu. Sedih lah. Tidak bisa mendukung itu sekolah. Iya Pak. Jadi ya. Sedih pokoknya lah. Jadi kalau bercerita tentang profesor itu tidak pernah ada mimpi lah. Ada mimpi karena dukungan dari orang tua, selain dari saya, adik-adik di sana harus dibiayai lagi. Ya. Sekolah lagi, ya kan? Ya. Artinya syukur alhamdulillah lah sampai sekarang. Saya kalau berpikir-pikir ini ya Allah yang Maha Tahu lah. Usaha tadi yang saya bilang tadi, istiqomah, berdoa, dan orang tua berdoa juga. Karena begini pesan orang tua itu yang saya pegang terus dari sekarang. Ya itu penting bagi saya. Jangan kau balik ke Medan kalau kau tidak selesai sekolahmu. Wah ini jangan balik kau ke Aceh, Kakengon itu. Ini keras orang tua saya. Itu membuat saya jadi tegar di sini. Ya. Malah saya sampai di Medan ini betul-betul bersyukur membuat jalan-jalan dikasih abang-abang itu dan diberikan jalan-jalan lain. Jalan yang paling penting bagi saya tadi adalah setelah kuliah di Unimed, 1 tahun kuliah di Unimed, kami yang bahasa Inggris boleh mengajar kursus di luar. Diterima itu kalau dari Unimed. Saya melamar suatu kursus di Medan. Tamatan dari mana Pak? Katanya. Dari Unimed jurusan apa? Bahasa Inggris. Oh Bapak bisa ngajar bahasa Inggris les Pak di sini katanya. Kami terima katanya. Mana sertifikatnya yang sudah lulus mata kuliah di S1? Ditunjukkan, memang saya lulus semua. Diterima saya mengajar les di situ dengan gaji 5.000 aja. 1974. Nah, saya sudah menjadi guru les di situ. Itulah membuat saya jadi yakin terus menekuni bahasa Inggris itu. Ya. Kalau nama Bapak tadi, Pak, nama Urip. Urip ya. Kalau Ibu? Ibu Ami. Ya, jadi ini secara ekonomi memang bergantung ke kopi dan sawah tadi ya. Ya. Ya, ini untuk menghidupi keluarga, sekolah dan kuliah. Ya. Dan waktu pas Pak Jainuddin kuliah ke Medan, orang tua ini mendukung. Sangat mendukung, tetapi pernah ada suatu ungkapan, jangan
kau tidak berhasil nanti sekolahmu. Kalau bapak dengan mama ini bekerja keras untuk kau. Karena kau yang paling sulung. Nah, itu ditekankan. Kalau kau yang tidak berhasil, adik-adikmu tidak berhasil. Nah, ditekankan dalam keluarga. Sebelum berangkat ke Medan itu, rapat keluarga dulu itu sebelum berangkat sini. Malahan bahasa Gayo sana dikendurikan dulu. Ah, malu ini kalau pulang sudah dikendurin kan gitu kan. Iya, iya. Itu juga dulu itu model-model di Takengon. Jadi gitu kira-kira apanya nih. Dukungan keluarga itulah keluarga. Ya. Kalau untuk setelah kuliah, belanja bulanan itu cukup, Pak? Enggak ya? Enggak cukup. Enggak cukup. Jadi seingat Prof. Jainuddin, berapa orang tua mengirim waktu itu? Itu kalau saya ingat dulu, tahun 1974 ya. Uang yang namanya 5.000 itu sudah berarti. Iya, iya. Nah, hasil mengajar kursus saya pun 5.000 dapatnya dalam 1 bulan. Jadi sudah membantu ekonomi dulu. Iya, iya. Ya. Bukan saya bilang itu, saya bersyukur juga masuk jurusan bahasa Inggris itu membantu, bisa membantu kuliah di Medan ini. Ya. Bisa dibilang sangat membantulah itu hasil dari kursus saya mengajar di kursus itu. Ya. Jadi waktu itu kiriman dari orang tua terbatas. Terbatas. Malah kurang ya, bisa dibilang Pak ya. Jadi untuk bisa bertahan hidup dan menyambung kuliah, apa yang Pak Jai lakukan? Nah, itu begini. Ini yang paling sedih kurang. Ini bisa nangis sendiri saya lagi. Di Takengon itu dulu pernah saya sudah membeli alat pangkas. Alat pangkas itu seperangkat dalam pangkas, ada guntingnya, ada mesin apanya ya, mesin untuk memangkas. Ya. Saya kan tinggal tadi di gang itu, ya. Ada anak-anak minta pangkas, saya pangkas memancing-mancing, ya kawan-kawan dulu dipangkas. Kawan-kawan dipangkas. Lama-lama datang orang lain minta pangkas. Nah, itu minta pangkas, bilangnya berapa saya kasih Pak, katanya. Terserah mau berapa saya bilang. Ada dikasih 2.000, ada dikasihnya 3.000 gitu. Langganan terus orang itu dengan orang datang lagi, sudah 1 bulan datang lagi minta pangkas lagi. Alat pangkas itu sampai sekarang saya simpan itu sebagai kenang-kenangan lah itu. Iya. Itu bantu juga. Nah, inilah kira-kira jalan hidup saya waktu saya kuliah itu. Iya. Itulah karena apa? Tanya tadi kan bagaimana kecukupan kuliah. Yang paling penting begini lagi, ada orang di gang itu bisa utang dulu sebelum datang kiriman. Utang dulu sebelum datang kiriman. Jadi yang diutang itu apa gitu ya? Untuk kelengkapan kos tadi. Nah, diutang lagi karena per bulan itu sudah harus dibayar kosnya itu. Ya. Kosnya berapa waktu itu Pak? Masih ingat? Kos itu dalam 1 bulan sekitar 5.000-an itu juga. Ada 6.000-an ini bervariasi. Terserah sama kita untuk menu-menunya itu. Ya. Jadi saya yang konsisten itu yang 5.000 aja yang ngambil yang rendah. Ya, ya. Jadi dari segi gizi masih belum ada itu. Pokoknya makan itu aja lah. Ya, itu yang rantangan kalau istilah di Medan itu ya. Ya, berarti nggak masak ya. Kalau untuk sewa setahun, kos berapa? Ya, itu tadilah dihitung terus dengan kos lain lagi tuh. Iya, berapa Pak? Masih ingat nggak? Berapa? Kira-kira untuk itu bisa karena kami ada 4 orang ya kan, satu itu inilah di apa? Dibagi 4 ya? 4 kontribusi gitulah. Ya, bisa ya. satu orang itu 3.000 aja. Ya. Itu karena kos itu pun lihat levelnya gitu dulu. Ya, kami level sederhana lah. Ya, itu sekamar 4 orang. Rumah itu begini berbaringan. Boleh kamar, tapi 4 orang di dalam. Iya, iya. Oh, berarti satu rumah. Iya, satu rumah. Satu rumah 4 kamar. Nah,
pas kuliah itu Pak Jaya tadi kan diceritakan dengan keterbatasan orang tua, ini ditekankan kau mesti jadi, baru boleh pulang, dan Ya, kiriman terbatas. Sempat nggak makan nggak Pak Jaya waktu itu? begini. Makan itu bukan tidak makan, tapi lama baru bisa dapat makan itu. Karena harus di ini dulu, dipinjam dulu uang dari kawan. Nah, kawan tidak tahu kalau kita punya apa gitu ya. Nah, Bapak udah makan belum? Nggak cerita itu sama orang di kos, nggak cerita. Karena uang 1 peser pun tidak ada lagi. Iya. Begitulah sedihnya. Iya. Jadi siapa mau cerita lagi? Ya sudah, tahan dulu. Ada tempat yang minjam di situ, di tempat kos itu. Ibu-ibu itu kasihnya dulu kalau pinjam berapa, tapi nanti kalau datang kiriman dibalikin gitu. Ya. Jalain. Nah, datang dulu kiriman, baru begitu datang kiriman, ya udah bayar itu, enggak ada lagi tinggal di kantong. Langsung habis ya Pak? Ya, habis semua orang, udah banyak orang. Iya. Begitulah perjuangan itu, saya bilang. Saking susahnya waktu itu, Prof. Saking susahnya waktu itu. Ya. Tahun 1973 itu orang susah di Takmi. 1975 kalau kita ingat itu. Kopi pun kadang berbuah, kadang-kadang tidak. Ya. Jadi gini, ya. Saya kalau mengirim surat ke Takengon, tidak berani membilangnya berapa harus dikirim, tidak berani itu. Karena kita tahu keadaan di Takengon. Ya. Orang tua nanya, berapa, masih ada nggak belanja kalian? Saya bilang masih. Padahal udah nggak ada lagi. Karena saya hitung di Takengon itu kalaupun dia ngirim tidak ada, kopi tidak berbuah. Ya. Bahkan kondisi keluarga di sana pun barangkali untuk kebutuhan pokok pun ya bisa jadi nggak ada begitu ya Pak. Apalagi ya Bapak, Ibu, kemudian saudara Pak Jai banyak sekali, keluarga besar ini. Iya. Ya, tambah mesti mengirimi biaya kuliah Pak Jai yang waktu itu kuliah ya. Iya. Ya, jadi tukang pangkas lah untuk menyambung hidup, bertahan, kemudian bisa menambah biaya kuliah. Selain jadi tukang pangkas, apalagi Pak waktu itu? Pekerjaan sampingan sehingga ada nih duit masuk begitu. Sebenarnya di samping itu ada orang pejabat datang dari Jakarta di keuangan. Ditugaskan di Departemen Keuangan. Jadi dia punya, tapi kenal gitu ya, kadang orang kayu kan namanya. Ya. Kami rumahnya, lalu dibuatlah semacam kita bisa nggak memangkas halaman-halamannya itu gitu, seminggu sekali gitu. Ya, memotong rumput. Rumput. Ya. Nah, gitu, rumput tidak. Jadi seminggu sekali kalau kita datang ke sana dikasih berapa gitu ya, dikasihnya. Karena dia tahu kita mahasiswa. Iya. Ditanya itu mahasiswa, ya datanglah kemari, kalau ini rumput nanti kalianlah rumputnya. Ya. Pulang-pulang dikasihnya. Dikasih duit. Kasih duit. Iya. Itu di Medan itu. Jadi pemotong rumput juga ya Pak. Ya ini dengan kemurahan hati yang kebetulan orang Gayo, dia di keuangan, nah tahu kondisi Bapak dan teman-teman waktu itu. Nah ini kalau misalnya sudah tinggi dipotong. Nah waktu pas pulang-pulang dikasih jajan ceritanya. Jadi berapa dikasih jajan kalau misalnya Pak Jai masih ingat waktu itu? Nah, itu 1.500 udah tinggi tuh sekali motong. Ada mesinnya situ, gini-gini aja di situ. Pulang nanti punya itu-gitulah. Ya, jadi seminggu sekali kalau 1.500. Nah, ini udah cukup buat makan, beli ya rantangan ya, Pak. Kemudian kebutuhan di kampus, di saving buat SPP begitu ya. Belum lagi tambahan dari tukang pangkas tadi, dan ini tukang pangkas pun kan makin terkenal ceritanya, kemudian makin banyak yang pangkas. Itu yang sedih, brother. Itu paling masih saya simpan itu
apa alat pangkas itu dengan Masih ya Pak? mesinnya, ada sih dengan guntingnya satu paket itu. Masih saya Iya, simpan. Di masih rumah ini bagus Pak? masih bagus, Masih bisa dipakai? masih bisa dipakai. Iya, iya, Itu iya. kenang-kenangan nggak Iya, bisa saya apain. Nah iya, itulah. iya, Kali saya bilang sama anak-anak ini sekarang, nggak percaya dia. Inilah bapak dulu, begini bapak dulu. Nah, sampai menangis saya bilang nggak percaya dia. Mana mungkin bapak begitu bisa. Jadi itulah perjuangan bapak dulu bisa begini. iya, iya Pak. Kalian tahu bagaimana perjuangan bapak dulu. Nggak percaya anak-anak kan. Nggak mungkin Pak katanya. Ya kalian bilang enggak, tapi Bapak rasakan begitu. Kalian senang melihatnya sekarang. Iya, Bapak tadi bilang profesor dah apa, tapi kok bilang nggak percaya pekerjaan Bapak awal-awal saya seperti susah seperti itu, saya bilang. Nah itu anak-anak nggak percaya sekarang. Jadi iya, saya tunjukkan foto-foto itu semua baru dia percaya. Nah, ini Bapak kok kurus sekali itu katanya. Enggak makan saya bilang. Ada Putin sampai sekarang. Bukan kurus karena apa ya, memang ya udah kurus dulu. iya, iya, Sekarang. iya, iya Tapi Pak. macam mana dulu? Apa bisa nggak saya di kuliah? Iya, Kalau terus ya nggak begitu. iya, iya, Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita berdoa orang tua tadi, ya insyaallah bisa berhasil. iya. Dan alhamdulillah selesai ya Pak. Bisa. Yang nyuruh motong rumput tadi Pak siapa namanya Pak? Pak Hamid Romi di Jakarta, Ahmad keuangan. Rumi ya, di keuangan ya. Ya, keuangan dari Jakarta pindah dulu ke Medan ini di kantor keuangan Medan. Iya, iya, Satu-satu Pak Amir Rumi itu, anaknya Guntur di Jakarta sekarang. iya, iya, iya. Nah, Bapak jadi juga ya Pak Jai pas sarjana muda ya, sarjana sedang muda. Itu selama kuliah itu gimana Pak? Secara akademik dan non akademik bagaimana? ya secara akademik lancar. Lancar ya Pak? Ya, secara non Ada akademik mata kuliah yang gagal waktu itu mesti mengulang? tidak ada, Nggak ada ya Pak? lancar semua karena latar belakang saya tadi sudah jelas, kursus ada. Jadi saya anggap kuliah itu sudah sepertinya lancar lah. Disitulah saya bersyukur bahwa kursus-kursus itu sangat membantu sekali untuk saya. Dan saya mulai dari mengajar kursus itu bahasa Inggris saya bertambah lancar. Iya, iya. Jadi di Dan kampus udah nggak ada masalah ya? enggak ada. Latar belakangnya begini. Begitu masuk di tes, masuk ke IKIP itu dulu, ada tes tulisan, ada tes wawancara. Tes tulisan itu masih saya ingat, dosen tamu dari Amerika namanya Mr. Kroko. Itu langsung berbahasa Inggris tesnya kami di Unimed dulu. Dosen tamu itu dulu dari Amerika, dosen tamu dari Amerika di Medan itu diminta dari Amerika. Nah, salah satu mengetes saya dulu itu Mr. Kroko dari Amerika. Jadi pertanyaan saya masih saya ingat, why do you want to enter IKIP to be a student? Katanya. Itu masih ingat ya. Kenapa mau masuk IKIP jurusan bahasa Inggris jadi guru katanya. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, so why do you think that IKIP is a good constitute to be a teacher of English katanya. Kenapa IKIP? Kenapa enggak dulu universitas lain katanya kan? Nah, itulah begitu itu pertanyaannya. Ya. Jadi jawab juga lah semua itu lancar semua. Ya, dan lulus ya Pak. Alhamdulillah ya. Lulus Ya. Secara non akademik bagaimana? Tadi kan bekerja sambil kuliah dan penuh keterbatasan. Nah, non akademik juga apakah aktif waktu itu Pak Jainuddin? Iya. Non akademik kita tetap berasumsi bahwa kita harus berhasil. Ya. Harus berhasil dalam arti kita tetap ada secara internalnya dan eksternalnya kita harus mengunjungi
mengunjungi perpustakaan-perpustakaan asing yang ada di Medan. Untuk mendukung. Ada perpustakaan asing yang ada di Medan, PPI, yaitu Perhimpunan Indonesia Amerika, ada perpustakaannya di sana. Nah, beberapa perpustakaan yang bisa mendukung, bisa datang ke situ, kita bisa minjam buku, bisa berbicara dengan orang-orang ada di situ yang sekelilingnya itu menjadi asisten atau apa, di situ bisa berbicara dengan bahasa Inggris langsung. Ya, kalau untuk organisasi aktif aja waktu itu? Organisasi hari itu apa namanya? Organisasi kemahasiswaan. Ya, ada. Ada. Banyak ikut. Tapi saya tidak terlalu aktif di situ. Iya. Jadi lebih memang fokusnya ke akademik, kemudian ya kerja sambil kuliah tadi ya Pak.